Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para pejuang keluarga di seluruh Indonesia. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam oleh sebuah serangan nyeri yang begitu dahsyat di jempol kaki? Seolah-olah ada jarum panas yang menusuk-nusuk dari dalam, atau merasakan pergelangan tangan dan lutut tiba-tiba bengkak, merah dan sakit luar biasa. Setelah kemarin malam menikmati hidangan lezat, itulah serangan fajar yang kejam dari asam urat akut. Banyak dari kita yang sudah tahu bahwa jeroan dan daging merah adalah musuh utamanya. Tapi bagaimana jika saya katakan, musuh yang paling berbahaya justru adalah makanan-makanan yang selama ini kita anggap aman, yang kita konsumsi setiap hari tanpa rasa curiga. Makanan dan minuman yang menyamar sebagai teman, namun diam-diam menumpuk bom waktu, kristal di dalam persendian kita. Di video ini, kita akan membongkar 10 makanan penyebab asam urat akut yang seringkali tidak kita sadari. Nomor 7 dan 8 mungkin akan membuat Anda sangat terkejut. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, makanan apa yang paling sering Anda curigai sebagai penyebab naiknya asam urat Anda? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Memahami pabrik asam urat dan mengapa ia bisa meledak sebelum kita masuk ke daftar hitam makanannya sangatlah krusial bagi kita untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Mengapa tubuh kita bisa menghasilkan zat yang pada akhirnya menyakiti dirinya sendiri? Memahami proses ini akan membuat kita sadar bahwa asam urat bukanlah sekadar penyakit orang tua atau kutukan, melainkan sebuah akibat logis dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh dan bagaimana tubuh kita mengolahnya. Mari kita bedah proses ini dengan sebuah analogi sederhana yang mudah kita pahami. Pabrik purin dan abu asam. Urat bayangkan tubuh kita adalah sebuah kota industri yang sangat besar dan sibuk. Di dalam kota ini ada jutaan pabrik kecil, yaitu sel-sel tubuh kita. Setiap hari, pabrik-pabrik ini bekerja, membakar bahan bakar untuk menghasilkan energi. Bahan bakar ini berasal dari makanan yang kita konsumsi, dan juga dari proses perbaikan sel-sel tubuh yang sudah tua. Salah satu komponen penting dari bahan bakar ini adalah sebuah zat bernama purin. Purin ini sangat melimpah, terutama pada makanan yang berasal dari sel-sel yang padat dan aktif, seperti daging, jeroan, dan beberapa jenis tumbuhan. Saat pabrik sel kita membakar purin ini, proses pembakarannya akan menghasilkan produk sisa atau limbah, sama seperti pabrik batu bara yang menghasilkan abu. Nah, abu sisa dari pembakaran purin inilah yang kita kenal sebagai asam urat. Dalam kondisi normal dan seimbang, produksi abu ini tidak menjadi masalah. Tubuh kita dilengkapi dengan sebuah sistem pengelolaan limbah yang sangat canggih, yaitu ginjal. Ginjal kita bekerja tanpa henti sebagai petugas kebersihan super, menyaring darah, mengambil abu asam urat, dan membuangnya keluar dari kota tubuh kita melalui saluran pembuangan, yaitu urin. Selama produksi abu seimbang dengan kemampuan petugas kebersihan untuk membuangnya, maka kota tubuh kita akan tetap bersih dan sehat. Kondisi darurat sampah. Ketika asam urat meledak, serangan asam urat akut terjadi ketika ada kondisi darurat sampah di dalam kota tubuh kita. Kondisi darurat ini bisa disebabkan oleh 2 skenario utama. Skenario pertama, produksi sampah yang berlebihan. Ini terjadi ketika kita secara masif memasok bahan bakar tinggi purin ke dalam pabrik kita. Misalnya saat kita makan sate kambing dalam porsi besar, ditambah dengan SOP buntut dan sate kerang. Pabrik-pabrik sel kita akan bekerja lembur, membakar semua purin itu, dan menghasilkan tumpukan abu asam urat yang luar biasa banyak. Tim petugas kebersihan, ginjal, menjadi kewalahan. Mereka tidak sanggup membuang semua sampah itu dalam waktu singkat. Skenario kedua, petugas kebersihan yang sedang mogok kerja atau kinerjanya melambat. Ini bisa terjadi jika fungsi ginjal kita memang sudah mulai menurun karena faktor usia, atau karena penyakit lain seperti diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol. Dalam kondisi ini, meskipun produksi abu asam urat kita normal, tim kebersihan yang lamban ini tetap tidak mampu membersihkannya secara tuntas. Apa yang terjadi saat sampah abu ini menumpuk di aliran darah? Kadar asam urat menjadi sangat jenuh. Bayangkan segelas air yang terus-menerus kita tambahkan garam. Awalnya garam akan larut, tapi lama-kelamaan
Air akan menjadi jenuh dan garam akan mulai membentuk kristal di dasar gelas. Begitu pula dengan asam urat. Curie akan mengkristal, membentuk partikel-partikel padat yang bentuknya sangat tajam seperti jarum. Kristal-kristal jarum inilah yang kemudian mengendap di area sendi. Saat tumpukan kristal ini sudah terlalu banyak, sistem pertahanan tubuh kita akan menganggapnya sebagai musuh dan melancarkan serangan besar-besaran. Terjadilah peradangan hebat yang kita rasakan sebagai serangan asam urat akut yang menyiksa. Musuh terlihat versus musuh tak terlihat banyak. Jadi kita sudah sangat waspada terhadap musuh yang terlihat, seperti jeroan atau daging kambing. Namun masalahnya, ada banyak sekali musuh tak terlihat yang bersembunyi di dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari tanpa rasa curiga. Mereka mungkin tidak mengandung purin setinggi jeroan, tapi mereka memiliki mekanisme licik lain untuk meningkatkan produksi asam urat atau menghambat pembuangannya. Di slide-slide berikutnya, kita akan menyalakan lampu sorot untuk mengungkap siapa saja para musuh tak terlihat ini. Satu persatu, musuh dari kategori gurihan lezat, daging, jeroan, dan lautan di bagian ini. Kita akan membahas kelompok makanan yang secara langsung menyumbang bahan baku utama untuk produksi asam urat. Mereka adalah makanan-makanan yang kaya akan purin. Meskipun beberapa di antaranya sudah cukup terkenal, ada beberapa detail dan jenis spesifik yang seringkali luput dari perhatian kita. Siu, daging merah, sapi, kambing domba, Dewi adalah tersangka utama yang paling dikenal. Daging merah, terutama dari sapi, kambing, dan domba, memiliki kandungan purin yang tinggi. Mengapa? Karena daging adalah jaringan otot, dan otot adalah kumpulan sel yang sangat aktif dan padat. Semakin merah warna daging, umumnya semakin tinggi kandungan purinnya. Bukan berarti Anda harus berhenti total mengonsumsi daging merah, karena ia juga sumber zat besi dan protein yang penting. Namun kuncinya dia adalah porsi dan frekuensi. Bagi penderita asam urat, batasi konsumsi daging merah tidak lebih dari satu porsi kecil, sekitar 50-70 gram per hari, dan jangan mengonsumsinya setiap hari. Hindari bagian-bagian yang berlemak, karena lemak jenuh juga dapat memperburuk peradangan. 2. Jeroan, pesta purin. Paling berbahaya jika daging merah adalah prajuritnya, maka jeroan adalah jenderalnya. Semua jenis jeroan, tanpa terkecuali, adalah makanan dengan kandungan purin paling tinggi di planet ini. Hati, ginjal, ampela, usus, paru, limpa, dan otak adalah organ-organ yang sel-selnya bekerja sangat keras dan memiliki tingkat metabolisme yang sangat tinggi. Sel-sel ini beregenerasi dengan cepat, yang berarti kandungan materi genetik, termasuk purin di dalamnya sangatlah padat. Mengonsumsi satu porsi kecil hati sapi atau beberapa tusuk sate usus ayam saja sudah cukup untuk membanjiri tubuh kita dengan purin dan memicu serangan asam urat bagi mereka yang rentan. Bagi penderita asam urat, jeroan adalah makanan yang harus masuk dalam daftar haram hukumnya. Tidak ada tawar-menawar. 3. Makanan laut tertentu, jebakan dari dalam laut-lautan, memang menyediakan sumber protein yang sehat, namun bagi penderita asam urat, laut juga menyimpan banyak jebakan. Tidak semua makanan laut sama. Ada beberapa jenis yang kandungan purinnya sangat tinggi dan harus diwaspadai. Di antaranya adalah ikan sarden, terutama yang dalam kalengan, ikan teri atau ikan bilis, ikan makarel, serta jenis kerang-kerangan seperti kerang hijau dan remis. Ikan-ikan kecil seperti sarden dan teri dimakan utuh beserta kulit dan organ dalamnya, yang membuat kandungan purinnya menjadi sangat terkonsentrasi. Jika Anda ingin makan ikan, pilihlah jenis ikan yang dagingnya berwarna lebih putih dan kandungan purinnya lebih rendah, seperti ikan kod, kakap, atau nila. 4. Ekstrak daging dan kaldu kental inilah salah satu musuh tak terlihat yang paling sering menjebak kita. Kita mungkin sudah menghindari makan dagingnya, tapi kita lupa bahwa sari pati dari daging itu justru lebih berbahaya. Kaldu blok instan, bumbu penyedap rasa daging, saus gravy kental, dan kuah sop buntut atau gulai yang dimasak berjam-jam adalah sumber purin yang sangat terkonsentrasi. Proses perebusan daging dalam waktu lama akan melarutkan dan mengekstrak semua purin dari daging dan tulang ke dalam kuahnya.
Jadi meskipun Anda hanya makan sayurannya dan menyeruput kuah SOP buntutnya, Anda sebenarnya sedang menelan biang keladi purin dalam bentuk cair. Berhati-hatilah dengan semua jenis bumbu dan kuah yang menggunakan ekstrak daging. Musuh dari kategori minuman and camilan ringan. Jika di bagian sebelumnya kita membahas musuh yang datang dari lauk pauk, di bagian ini kita akan mengungkap musuh yang datang dari gelas dan toples camilan kita. Seringkali, inilah musuh yang paling berbahaya karena kita mengonsumsinya tanpa berpikir, sebagai teman bersantai atau pelepas dahaga, tanpa menyadari dampaknya yang destruktif bagi kadar asam urat kita. 5. Minuman manis dan sirup fruktosa. Pembunuh manis yang paling licik ini adalah informasi paling penting yang harus Anda ketahui. Selama ini kita berpikir asam urat hanya tentang purin dari daging. Itu adalah pemahaman yang sudah usang. Sains modern telah membuktikan bahwa gula, terutama fruktosa, adalah salah satu pemicu kenaikan asam urat terkuat, bahkan bagi orang yang tidak makan daging sekalipun. Bagaimana bisa fruktosa, terutama dalam bentuk sirup jagung fruktosa tinggi, high fructose corn syrup atau HFCS, yang banyak ditemukan dalam minuman bersoda, jus buah kemasan, dan aneka minuman manis lainnya, diproses secara unik oleh tubuh kita. Saat kita minum minuman manis, fruktosa akan langsung menuju ke hati untuk diolah. Proses pengolahan fruktosa di dalam hati ini ternyata membutuhkan banyak sekali energi dalam bentuk molekul ATP. Saat ATP ini dipecah untuk mengolah fruktosa, ia akan melepaskan produk sampingan berupa purin. Ya, Anda tidak salah baca. Tubuh kita sendiri yang memproduksi purin sebagai asap knalpot dari proses pembakaran fruktosa. Jadi setiap kali Anda menenggak segelas minuman bersoda, Anda tidak hanya memasukkan gula, tapi Anda juga sedang menyalakan pabrik purin internal. Di dalam hati Anda, inilah mengapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin minum minuman manis memiliki risiko terkena serangan asam urat yang jauh lebih tinggi. Ini adalah musuh tak terlihat yang paling berbahaya di zaman modern, SIM. Alkohol, terutama bir. Pemadam api ginjal. Hubungan antara alkohol dan asam urat sudah sangat jelas dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Alkohol menyerang kita dari dua arah. Pertama, beberapa jenis alkohol, terutama bir, mengandung purinnya sendiri yang berasal dari ragi atau yeast yang digunakan dalam proses fermentasinya. Jadi saat minum bir, kita secara langsung memasukkan purin ke dalam tubuh. Namun serangan kedua inilah yang paling berbahaya. Alkohol, saat dimetabolisme oleh tubuh, akan menghasilkan zat-zat yang mengganggu fungsi ginjal. Ia seolah-olah melumpuhkan atau memadamkan api kerja tim kebersihan kita. Ginjal yang seharusnya sibuk membuang asam urat kini menjadi sibuk mengurus alkohol. Akibatnya, pembuangan asam urat melalui urin menurun drastis, dan penumpukan di dalam darah pun tak terhindarkan. Kombinasi antara menambah produksi dari purin bir dan mengurangi pembuangan membuat alkohol, terutama bir, menjadi pemicu serangan asam urat akut yang sangat cepat dan kuat. Emping melinjo. Camilan khas yang penuh jebakan purin bagi masyarakat Indonesia, emping melinjo adalah teman makan soto atau gado-gado yang sangat khas. Rasanya yang sedikit pahit dan teksturnya yang renyah memang membuat ketagihan. Namun di balik kerenyahannya, melinjo adalah salah satu tumbuhan dengan kandungan purin tertinggi. Biji melinjo, bahan dasar emping, secara alami sangat kaya akan purin. Saat kita mengonsumsinya dalam bentuk emping, yang biasanya digoreng dan diberi garam, kita tidak hanya mendapatkan serangan purin, tapi juga lemak jahat dan garam yang juga buruk bagi kesehatan secara umum. Bagi penderita asam urat, emping melinjo adalah camilan yang harus dihindari sama sekali. Banyak sekali kasus serangan asam urat yang terjadi hanya beberapa jam setelah seseorang menikmati semangkuk soto dengan tambahan emping yang melimpah, musuh yang menyamar sebagai makanan sehat. Di bagian terakhir ini, kita akan membahas kategori musuh yang paling membingungkan. Makanan-makanan yang selama ini kita kenal sebagai bagian dari pola makan sehat, namun ternyata menyimpan potensi bahaya bagi para penderita asam urat jika dikonsumsi secara tidak bijaksana. Mengenali mereka penting, agar kita tidak terjebak dalam niat baik yang berujung pada penderitaan. Roti tawar putih dan produk tepung olahan ini adalah musuh yang bekerja secara tidak langsung
namun dampaknya sangat signifikan. Roti tawar putih, mie instan, kue-kue, dan produk lain yang terbuat dari tepung terigu putih yang sudah diolah memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya mereka akan diubah menjadi gula di dalam darah dengan sangat cepat. Lonjakan gula darah ini akan memicu pelepasan hormon insulin dalam jumlah besar. Nah, penelitian menemukan bahwa kadar insulin yang tinggi di dalam darah ternyata memberikan sinyal kepada ginjal kita untuk menahan pembuangan asam urat. Jadi meskipun makanan ini tidak mengandung purin sama sekali, ia secara licik memerintahkan petugas kebersihan kita untuk berhenti bekerja. Akibatnya, kadar asam urat di dalam darah tetap tinggi. Inilah mengapa mengurangi karbohidrat olahan dan menggantinya dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau ubi adalah langkah yang sangat penting. Sayuran sehat tertentu, bayam, asparagus, jamur, kembang kol ini adalah paradoks yang seringkali membuat banyak orang bingung. Dokter, mengapa saya sudah berhenti makan daging tapi asam urat saya masih tinggi? Padahal saya setiap hari makan bayam dan tumis jamur. Jawabannya adalah, beberapa jenis sayuran memang memiliki kandungan purin yang tergolong sedang, moderate. Di antaranya adalah bayam, asparagus, jamur, kembang kol, dan daun singkong. Kandungan purinnya memang tidak setinggi jeroan, tapi jika dikonsumsi setiap hari dalam jumlah besar, akumulasinya tetap bisa berkontribusi pada kenaikan kadar asam urat. Apakah artinya kita harus menghindarinya sama sekali? Tidak. Penelitian modern menunjukkan bahwa purin yang berasal dari sayuran tidak memiliki dampak seburuk purin dari sumber hewani. Tubuh kita tampaknya memprosesnya dengan cara yang berbeda. Nasihat terbaiknya adalah prinsip rotasi dan moderasi. Jangan makan bayam setiap hari. Hari ini makan bayam, besok makan timun dan wortel, lusa makan brokoli. Dengan merotasi jenis sayuran, kita tetap mendapatkan nutrisinya tanpa membebani tubuh dengan satu jenis purin nabati secara berlebihan. 10. Jus buah kemasan dan buah-buahan manis. Tertentu kita kembali lagi ke masalah fruktosa. Banyak yang berpikir saya tidak minum soda, tapi saya minum jus buah kemasan setiap hari. Itu kan sehat. Ini adalah kesalahpahaman yang berbahaya. Banyak jus buah dalam kemasan yang gulanya sudah ditambahkan, atau meskipun 100% buah, proses pembuatannya telah menghilangkan seratnya dan hanya menyisakan konsentrat gula buah, fruktosa. Mengonsumsi fruktosa dalam bentuk cair tanpa serat akan memberikan pukulan gula yang sangat cepat ke hati, yang seperti sudah kita bahas, akan memicu produksi asam urat. Bahkan buah-buahan utuh yang sangat manis jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan juga bisa memberikan efek yang sama. Kuncinya adalah memilih buah-buahan dengan kadar fruktosa yang lebih rendah, seperti keluarga beri, dan mengonsumsi buah dalam bentuk utuhnya, bukan dalam bentuk jus pekat. Dengan mengenali ke-10 musuh ini, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, kita kini memiliki peta yang jauh lebih jelas untuk menavigasi dunia makanan dan melindungi persendian kita. Pengetahuan adalah senjata utama Anda sahabat sehat sekalian. Kita telah menyelesaikan perjalanan kita hari ini, menyalakan lampu sorot ke sudut-sudut gelap di dapur dan meja makan kita, mengungkap 10 makanan dan minuman yang tanpa kita sadari bisa menjadi pemicu serangan asam urat yang menyakitkan. Kita jadi paham bahwa perang melawan asam urat bukan hanya sekadar menghindari sate kambing atau soto babat. Ini adalah pertempuran yang lebih cerdas. Ini tentang memahami bahwa musuh kita tidak hanya bernama purin, tapi juga bernama fruktosa dari minuman manis, bernama alkohol yang melumpuhkan ginjal, dan bahkan bernama karbohidrat olahan yang secara licik menghambat pembuangan limbah tubuh kita. Pesan terpenting dari video ini adalah, pengetahuan adalah senjata utama Anda. Dengan mengetahui siapa saja musuh yang terlihat dan yang tersembunyi, Anda kini memiliki kekuatan untuk membuat pilihan yang lebih baik setiap harinya. Anda tidak lagi makan dengan rasa takut, melainkan makan dengan penuh kesadaran. Anda tahu kapan harus berkata tidak pada segelas es teh manis, atau kapan harus mengganti semangkuk sayur bayam dengan lalapan timun. Ini bukan tentang diet yang menyiksa. Ini tentang menciptakan gaya hidup baru yang lebih ramah bagi persendian Anda. Ini adalah sebuah ikhtiar, sebuah usaha untuk merebut kembali kendali atas kesehatan kita sendiri.
Tentu saja, semua informasi ini bertujuan untuk edukasi dan tidak boleh menggantikan peran dokter Anda. Asam urat adalah kondisi medis yang memerlukan diagnosis dan seringkali pengobatan dari profesional. Jika Anda mengalami serangan yang parah atau berulang, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Diskusikan rencana pola makan Anda dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan panduan yang paling sesuai dengan kondisi spesifik Anda. Sekarang, saya ingin sekali mendengar langsung dari Anda. Dari ke-10 makanan yang telah kita bahas tadi, mana yang paling mengejutkan Anda? Makanan mana yang tidak pernah Anda sangka ternyata bisa menjadi pemicu asam urat? Bagikan keterkejutan dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan ruang ini sebagai tempat untuk saling mengingatkan dan berbagi ilmu. Jika video ini memberikan Anda momen dan wawasan baru yang berharga, mohon berikan dukungan Anda dengan menekan tombol like. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, terutama kepada orang tua atau kerabat yang sering mengeluhkan nyeri sendi. Menyebarkan informasi kesehatan yang benar adalah salah satu bentuk kepedulian kita. Kunding tutu besaku. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar kita bisa terus membongkar rahasia-rahasia kesehatan lainnya bersama-sama. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Ingatlah selalu, setiap suapan yang masuk ke mulut kita adalah sebuah pilihan. Apakah kita sedang memberi makan penyakit, atau kita sedang menutrisi kesehatan? Pilihlah dengan bijaksana. Salam sehat dan sampai jumpa.